Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul My Teacher, My Obsession. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Kayla merupakan seorang fotografer sekolah yang sedang mengerjakan buku tahunan sekolah mereka. Perhatian gadis itu tertuju pada Chris, guru bahasa Inggris baru mereka. Trisa, yang merupakan gadis populer di sekolah itu, sedang memperhatikan kelakuan Kayla. Kemudian, Trisa mengatakan bahwa Chris akan tergoda padanya dalam 2 hari ke depan. That's why we're still reading this book decades later. Semua murid, terutama para gadis, senang melihat guru baru itu. Di hari pertamanya, Chris langsung menjadi guru favorit setiap siswi. Alright, so I'll be here every day at 7:30 if you just want to talk. Alright, class, thank you. Setelah kelas selesai, Trisa langsung menggoda Chris. Sementara itu, Kayla pergi ke tempat ia biasa nongkrong. Di tempat itu, Kayla melihat Riley, dan saat berkenalan, ternyata Riley adalah putri kandung dari Chris. Setelah menjadi teman, Kayla sangat tertarik untuk datang ke rumah Riley untuk belajar bersama. Kayla menganggap hal itu adalah kesempatan untuk bisa dekat dengan Chris. Setelah itu, terlihat Kayla yang mengamati Chris sambil mengambil foto pria itu. Saat kembali ke rumah, Kayla melihat ibunya bersiap-siap untuk pergi berkencan dengan seorang pria. Ibunya juga telah membeli gaun baru untuk kencan itu. Pada malam harinya, Kayla membayangkan Chris sampai ia bermasturbasi. Keesokan harinya, Kayla mendatangi rumah Riley, dan di sana ia langsung menanyai tentang ayah Riley. Riley kemudian bercerita bahwa ibunya berselingkuh, sehingga kedua orang tuanya bercerai. Akhirnya, mereka memilih untuk pindah ke tempat baru. Kemudian, Kayla bercerita tentang ayahnya yang pergi meninggalkan mereka saat ia masih berusia 6 tahun. Saat Riley pergi ke kamar mandi, Kayla langsung masuk ke kamar Chris sambil berimajinasi tentang pria itu. What do you feel? What do you think? Keesokan harinya, Trisa mencoba menggombal Chris, namun guru itu tidak mengerti gombalan itu, dan ia melanjutkan pelajarannya. Setelah kelas selesai, Trisa mendatangi Riley untuk berteman dengannya. Kayla yang melihat hal itu, merasa cemburu, dan ia memperingatkan Riley bahwa Trisa sangat berbahaya dan juga terobsesi kepada ayahnya. Kayla menjelaskan bahwa Trisa pernah berselingkuh dengan guru sejarah. Karena ketahuan berhubungan intim, guru sejarah itu langsung dipecat. Saat menelepon Riley, Kayla mengetahui bahwa Riley akan berulang tahun yang ke-18. Kayla mulai menyarankan agar ia merayakan ulang tahun di rumahnya, dan Kayla akan membantunya mengundang teman-teman sekolah. Kayla kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pacar Chris. Tak lama kemudian, Kayla akhirnya mengetahui fakta bahwa Chrislah yang sedang berkencan dengan ibunya sendiri. Kayla menjadi iri dengan kemesraan ibunya. Kayla langsung mengganggu kencan mereka dengan menjatuhkan vas bunga ke bajunya. Chris terpaksa menghabiskan malam dengan Kayla dan ibunya di rumah karena pakaiannya kotor. Saat makan malam, Kayla terus memandangi Chris, namun ia cemburu melihat ibunya saat Chris menggodanya. Kayla kemudian kembali ke kamarnya. Saat ibunya dan Chris sedang bermesraan, Kayla berpura-pura melihat seseorang yang sedang mengintainya. Kayla berakting ketakutan di hadapan mereka. Kayla ingin bersama Chris dan ibunya agar mereka tidak bisa bercinta di rumah. Di sini, Kayla mengetahui bahwa Riley masih berteman dengan Trisha, meskipun ia sudah memperingatkannya.
Sorry. Yeah. Chef Jess, morning. Good morning. Me? Yeah, school. So we. Keesokan paginya, Chris menawarkan diri untuk mengantar Kayla ke sekolah karena ia juga sekalian berangkat kerja. Kemudian, mereka menjemput Riley. Saat menunggu Riley, Kayla mulai menggoda Chris dengan mengatakan bahwa sekarang ia sudah dewasa dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Riley akhirnya datang dan mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Di sekolah, Kayla menegur Riley karena ia masih berhubungan dengan Trisha. Riley memperingatkan bahwa Trisha hanya memanfaatkan Riley untuk mendekati ayahnya. Riley kemudian mengungkapkan bahwa Trisha mengaku dirinya tidak selingkuh dengan guru sejarahnya, namun justru Kayla lah pelakunya. Kayla menyangkal tuduhan itu, dan ia malah berperilaku kasar kepada Riley dan mengusirnya pergi. Kemudian, Kayla menemui Trisha dan mengancamnya untuk menjauh dari Riley. Trisha tidak takut dan ia menolak ancaman Kayla itu. Pada malamnya, Kayla selfie dengan pose yang menantang. Keesokan harinya, saat Kayla membuka lokernya, ia melihat foto pribadi yang diambilnya tadi malam. Kayla langsung melaporkan hal itu kepada Chris. Chris akhirnya meyakinkan Kayla bahwa ia akan segera menemukan pelakunya. Riley melihat kejadian itu, namun ia memilih untuk meninggalkan mereka. Setelah itu, Riley yang prihatin kepada Kayla mulai meminta maaf. Sementara itu, Kayla akhirnya mengakui bahwa ialah yang selingkuh dengan guru sejarah sekolah itu. Kayla mengungkapkan bahwa ia dimanipulasi oleh guru tersebut. Think you might be the best friend I've ever had. Pada malamnya, ibu Kayla sedang bersiap-siap untuk kencan dengan Chris. Saat Chris di toilet, Kayla memeriksa telepon Chris dan ia menemukan chat dari Trisha yang menggoda Chris. Ibu Kayla marah dan ia menuduh Chris memanfaatkan muridnya sendiri. Chris kemudian diusir oleh ibunya pada saat itu juga. Di sisi lain, Kayla menikmati hal tersebut karena ibunya akhirnya putus dengan Chris. Setelah itu, Kayla mendatangi Chris yang merenung di dalam mobilnya. Kayla langsung masuk dan ia mulai merayu Chris. Gadis itu berhasil merayunya dan mereka mulai berciuman. Chris tidak sanggup menahan nafsunya dan akhirnya Kayla mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian, di sini terungkap bahwa Kayla lah yang menyamar sebagai Trisha untuk mengirim chat kepada Chris. You left us at my house. Keesokan harinya di sekolah, polisi mendatangi kelas untuk menjemput Trisha. Polisi menemukan ponsel yang digunakan Kayla untuk menggoda Chris. Ponsel itu juga berisi foto-foto pribadi Kayla yang ditemukan di lokernya. Pada malamnya, Kayla mendatangi pesta ulang tahun Riley. Saat pesta berlangsung, Kayla memasuki kamar Chris dan ia mulai merayunya. Chris mencoba untuk menolak godaan Kayla, namun akhirnya ia menyerah dan mereka mulai bercinta. Saat bermesraan, Riley memergoki mereka dan hal itu membuat Riley kecewa dan pergi kabur dari sana. Chris akhirnya pergi mengejar putrinya. You are not taking him away from me. Keesokan paginya, Riley melaporkan perselingkuhan ayahnya kepada ibu Kayla. Di sekolah, Chris mencoba untuk meminta maaf kepada Riley, namun putrinya pergi dengan kecewa. Setelah kelas, ibu Kayla mendatangi Chris dan menamparnya. Ibu Kayla langsung membawa putrinya pergi. Kayla memberitahu ibunya bahwa ia sudah dewasa dan ia bisa mencintai siapapun. Kayla juga mengungkapkan bahwa ia dan Chris saling jatuh cinta. Sementara itu, Chris meminta maaf kepada Riley dan ia berjanji tidak akan menemui Kayla lagi. Akhirnya, Riley pun memaafkan ayahnya. Keesokan harinya,
Kayla meminta Trisha untuk menemuinya sebelum sekolah dimulai. Saat Trisha tiba, Kayla mulai memukuli dirinya sendiri dan bahkan ia mematahkan jarinya untuk menjebak Trisha. Saat Riley dan Chris tiba, Kayla menangis sambil meminta tolong dan ia mengatakan bahwa Trisha menyerangnya. Setelah Trisha ditangkap polisi, Kayla dibawa ke rumah sakit. Karena tangannya yang terluka, Kayla meminta Riley untuk mengambil foto pemain basket untuk buku tahunan. Kayla juga memohon untuk bertemu dengan Chris untuk yang terakhir kalinya dan mengucapkan perpisahan. Setelah Riley pergi, Kayla memberitahu Chris bahwa dengan kepergian Trisha, mereka akhirnya bisa bersama. Chris langsung menyangkal dan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan ia harus meninggalkan Kayla. Kayla benar-benar terobsesi dengan Chris dan ia ingin hubungan mereka terus berjalan. Kayla mengatakan bahwa Chris tidak akan bisa meninggalkannya karena mereka akan selalu bertemu di kelas setiap hari. Chris akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjauh dari Kayla. Setelah itu, Kayla mengambil pisau bedah dari rumah sakit dan pergi melarikan diri. Di sekolah, Kayla mendatangi Riley dan ia mengatakan bahwa hanya salah satu dari mereka yang bisa dekat dengan Chris. Kayla menusuk perut Riley dan ia pergi menuju ke kelas Chris. Setelah itu, Kayla menodongkan pisau bedah ke leher Chris dan mengatakan bahwa mereka harus bersama. Kayla juga mengungkapkan bahwa ialah yang memanipulasi guru sejarah sekolah itu. Sementara itu, Riley masih hidup dan ia mencoba untuk mencari pertolongan. Beralih ke Chris, ia berhasil mendorong Kayla, namun gadis itu berhasil menyerang balik sehingga Chris terpental dan pingsan. Seorang petugas kebersihan mendengar keributan itu dan ia melihat Kayla yang berpura-pura kesakitan. Kayla meminta petugas itu untuk mencari pertolongan. Saat petugas kebersihan berlari mencari bantuan, Riley datang dan memperingatkannya. Namun sayangnya, Kayla muncul dan langsung membunuh petugas itu. Akhirnya, terjadi perkelahian di antara kedua gadis itu. Akhirnya, Riley berhasil mengalahkan Kayla. Keduanya dibawa dengan menggunakan ambulans yang berbeda. Riley terkejut ketika mendengar bahwa Kayla masih hidup. Beberapa bulan kemudian, Chris dan Riley pindah ke tempat yang baru. Chris bersiap untuk mengajar di sekolah barunya, sementara Riley terlihat bersemangat di hari pertama kuliahnya. Saat Riley berangkat ke kampus, terlihat sosok misterius yang memperhatikannya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.